Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala badana billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum biriyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala halaku dzikri. Apabila kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah dengan rasa cinta. Kemudian para sahabat bertanya, apakah riyadul jannah? Jawab Nabi, taman surga adalah halaqah zikir atau majelis ilmu. Allah puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat bermajelis ilmu kajian tafsir. Kita akan melihat bagaimana Al-Qur'an membagi model-model keluarga. Kajian tematik tentang ayat yang di dalam Al-Quran berbicara tentang keluarga. Salam dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Baik, rebeli. Hadirin Allah, keberhasilan dalam rumah tangga ada di tangan siapa? Rumah tangga sukses, berhasil, penentunya ada di tangan suami dan istri, ya, ayah dan ibu. Bila kita analogikan, permisalkan suami istri itu ibarat apa? Pilot dan co-pilot, ya. Sedangkan anggota keluarga, seanak, ya, saudara, kerabat, itu awak pesawatnya. Artinya keselamatan penumpang, ya, yang ada di pesawat itu sampai ke tujuan atau tidak, penentunya siapa? Pilot. Jadi keluarga itu diibaratkan pesawat, suami istri, pilot dan co-pilot. Anggota keluarga, awak pesawatnya. Hadirin Allah, gambaran itu, ya, menunjukkan bahwa peran yang sangat
dominan yang sangat menentukan suami, ya. Pilot utamanya sang ayah, sang bapak, abinya, abatinya, ya. Al-Quran kemudian mengkisahkan 4 model, ya. Jadi ada 4 model keluarga di dalam Al-Quran. Tulis. Pertama, ini dibuat singkatan, ya. Ini ada baik. Air. Ini kasih air. 4 model keluarga. Yang pertama disingkat Soisdu. Biar gampang ya. Soisdu. Biasa. Suami atau kepanjangannya suami soleh, istri durhaka. Soisdu. Apa kepanjangannya? Mil, suami, sunya, sonya, soleh, inya, isnya, istri, dunya, durhaka. Susois, du, suami soleh, istri durhaka. Ini yang pertama. Ada dalam surat apa? Kisahnya keluarga siapa? Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam, di mana istri beliau sesat, ya, menyimpang. Suaminya Nabi loh, ya, bukan hanya soleh kan, Nabi loh, ya. Gimana ayatnya, Din? Kamu hafal itu? Tahrim ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalal lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa ra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin. Ini Mbak, apa ini yang jurusan tafsir nih? Artinya apa? Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir itu istri Nuh, istri dan istri Lut, ya. Keduanya berada di bawah pengawasan, ya, suaminya soleh, Nabi, ya. Kata Allah, di antara pengawasan, di antara hamba-hamba kami, ya, yang soleh, lalu khonata ini berkhianat. Kedua istri Lut dan Nuh berkhianat kepada suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan azab Allah, nggak bisa. Ngeri sekali nih. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah, ya. Masuk kemana ini? Wakilat khulan nar ma'ad dakhilin. Dan masuklah mereka bersama orang-orang yang masuk neraka dengan para ahli nar yang lain. Kalau kita coba cermati, telaah mendalam, apakah terjadi pada saat ini ada tipe keluarga ini?
Susoisdu ini suaminya solih, ya, istrinya durhaka. Ada pernah tahu begitu? Pasti ini ada, ya. Jadi umat Nabi Muhammad karakternya mengikuti umat terdahulu. Usah begitu. Boleh makan, Bang. Itu berulang, ya, sekarang pun ada, ya. Artinya dalam rangka mengimani takdir Allah, ya, ketetapan Allah, bagian bentuk daripada keimanan, ya. Ini tidak menutup kemungkinan, ya, bisa saja yang laki-laki ini, ikhwan ini akan diuji. Meskipun apa, kita tidak mengharapkan, ya. Sebagai seorang suami akan diuji dengan istri yang durhaka, atau mungkin, ya, bisa jadi tingkat kedurhakaannya tidak sampai kafir, hanya membangkang karakter. Sebagian dari sifat istri Nuh ada, bisa jadi, atau memang total, ya, lawan total durhaka sepenuhnya. Itu yang pertama, ya. Mudah-mudahan cukup. Yang kedua, suduiso. Apa jadi? Suduiso disingkat begitu. Keluarga tipe kedua, suami durhaka, istrinya solihah. Kebalikannya ini, ya. Sebenarnya yang tahu ada di surat apa itu? Surat Tahrim juga. Ayat berikutnya, coba Anam. Ya, coba Zaid. Yang keras. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'a Fir'aun id qala rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumi zalimin. Suami durhaka, istri sholihah, Allah memberikan contoh pada keluarga Fir'aun laknatullah alaih, istrinya sholihah. Fir'aunnya apa? Raja yang paling kejam, ya. Dikisahkan Fir'aun ini sebagai apa? Gambaran apa, percontohan sejak dahulu sampai zaman sekarang. Sering orang kemudian raja itu orang yang bejat, orang yang bengis, orang yang kejam, dibilangnya apa? Kayak Fir'aun. Kelakuannya Fir'aun, turunannya Fir'aun, ya. Saking apa? Fir'aun itu sangat kejam, ya. Kalau tidak cocok gimana itu? Biasanya dibunuh kan? Kebijakannya bunuh, ya. Ada bisa kasih contoh di dunia nyata sekarang? Siapa bisa kasih contoh? Siapa yang tahu ustazah yang terkenal itu? Hah? Yang Arab itu? Turunan Haja Lutfiyah
Sungkar, silakan dibaca itu. Cari ustazah yang di TPRI itu ya, zaman yang terkenal ya. Jalur Sungkar itu ternyata dikisahkan apa? Suami beliau tuh pengusaha yang kaya yang suka bermain perempuan dan mabok-mabokan. Walaupun tidak seperti Fir'aun, tapi gambarannya durhaka. Suaminya apa? Diuji oleh Allah, suaminya suka berzina dan judi serta mabok-mabokan. Padahal istrinya ustazah solihah, tentunya terkenal sebagai penceramah da'iyah ya, mubalighah di secara nasional ya. Saya baca kisah ya perjalanan beliau, ya, tonton videonya, ya, pulang mabok gitu ya, pulang suaminya dalam kondisi mabok, kadang ditelepon sedang sama perempuan gitu ya. Hal-hal seperti itu, maksiat itu dilakukan karena istrinya pendakwah solihah tentunya. Alhamdulillah, sanggup gak diuji begitu ya? Beliau sanggup ya, gak bercerai kok ya, tetap menjadi istrinya ya dalam perjalanan hidup. Kemudian yang ketiga, tipe keluarga yang ketiga yang ada di dalam Al-Quran, Swiss do. Apa nih? Swiss do. Swiss do. Suami istri sama baik kegagawan durhakanya, cocok nih sama kelakuannya. Itulah siapa? Keluarganya Abu Lahab yang diabadikan di dalam surat Al-Lahab ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hamma latal hatab fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia telah binasa, tidaklah berguna baginya harta, benda, dan apa-apa yang diusahakannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Berarti apa? Naron saya selana zat lahab, yang bulat-bulat lah kalau bahasa Jawanya itu. Apinya sangat apa? Kayak lidah itu, menjulur-julur ya, saking panasnya. Dan begitu pula istrinya sama ini, Abu Lahab dimasukkan neraka itu yang bulat-bulat, yang bergejolak. Demikian juga istrinya. Di sini ada kata pembawa kayu bakar. Apa maknanya ini? Mbak yang tafsir ini tafsir lugawi. Maksudnya apa, memang tukang cari kayu istrinya Abu Lahab, atau maknanya yang lain, Mbak? Betul-betul istri Abu Lahab ini ke hutan ngambil kayu, ya kan? Ngambil kayu dibawa, terus kayunya untuk dibakar, umpamanya masak pakai kayu, jadi apinya menyala. Atau maknanya lain, biasa apa? Tukang apa? Kompor, tukang goreng-goreng,
apa namanya? Goreng, gosok, gosip, digosok semakin sip. Tukang adu domba, tukang apa? Fitnah, tukang apa? Yang dengan mulutnya adalah menghasut, ya, menghasut, ngompor-ngompori. Di lehernya ada tali dari sabut, ya, sebagai bentuk siksaan. Pernah kita mendengar berita komplotan penjual narkoba? Ada? Ternyata suami istri. Atau penipu investasi bodong ternyata suami istri, ya. Bahkan naudzubillah itu pelacuran juga suaminya yang jaga, yang menerima uangnya istrinya yang melayani. Jadi kerjasama suami istri, ya. Sama-sama bejatnya suwisdu, suami istri durhaka. Aduh ruwet itu. Bagaimana keluarga seperti itu? Baitin nari gitu kira-kira. Rumahnya ya nerakanya itu. Baitukan nar. Rumahnya seperti apa? Neraka dunia. Kira-kira anaknya kayak apa begini nih? Bapaknya perampok, ibunya penjual minuman keras. Anaknya, waduh, dia pasti menurun ya. Pasti apa? Mengikuti fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ya. Mengikuti orang tuanya, au yubajinganihi au apa? Merokokihi. Oh, merokokihi juga. Yu mentelihi kemayu. Mentel itu apa? Dandan menor, melenggak-lenggok, menggoda. Nah, itu kalau perempuan anaknya. Laki-laki malak nanti, waduh, apa? Negek, nyuri, nah, itu kan segala macam. Yang berikutnya, yang terakhir, keluarga apa? Model keluarga apa yang ada di Quran? Ini yang ideal. Suwiso. Jadi apa? Suami soleh, istri solehah, bukan solihud ya, solihud. Soleh kata Ustaz Anwar Zaid ya. Soleh gitu ya. Ada di dalam surat apa? Hah? Nggak ketebak. Surat Mumtahanah ya. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguhnya telah ada pada diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik bagimu, ma'ahu, dan orang-orang yang bersama. Berarti apa? Keluarga, istri dalam hal ini istri Nabi Ibrahim. Barokah ya, keluarganya mendapatkan predikat uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi Ibrahim bapaknya para nabi ya, bapak Ambiya ya, disebut begitu. Istrinya Nabi Ibrahim siapa namanya itu? Hah? Siti Hajar dan Sarah apa Saroh? Kok Saroh? Orang Jawa. Sarah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa lagi? Ini Al-Ahzab 21. Keluarga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita ragu-ragu? Nabi kita ya, ada pada diri Nabi kita. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Tentu dalam hal agama ibadah kita sudah pasti ya mengikuti Nabi ya. Tapi orang kurang lengkap dalam meneladani Nabi kita, kepala agama, kepala pemerintahan, jangan lupa kepala keluarga. Dan yang mudah kita ingat kisahnya, bagaimana perjuangan pengorbanan yang pasti, yang sangat besar Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Terkenal gimana dalam kisahnya? Sebagai ya pendukung dakwah dari segi ya semuanya ya, bukan hanya memberikan dukungan ya, dukungan apa itu zamiluni gimana itu? Wahai istriku Khadijah, selimuti aku saat apa? Rasulullah menerima wahyu pertama di gua Hira, kemudian pulang, yaitu mendapatkan kondisi badan itu menggigil ya, dingin ya, tremor ya, gemetar. Itu kan bukan duit ya, tapi dukungan untuk memberikan penguatan kepada Nabi ya, yang menerima pertama ya, baru menerima beban wahyu yang berat ya. Wong sekiranya ayat Quran itu turun ya, gimana ayatnya itu, ayat ruqyah juga itu, ke gunung, itu gunung itu hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu hancur karena apa? Takut, karena enggak kuat beratnya mengemban amanah wahyu. Lah kita manusia ini, Al-Quran udah enggak karu-karuan dijelaskan ya, dengan berbagai media cara ya, pengajaran sudah sangat banyak, tapi orang tetap jauh dari hidup atau belum menjadi generasi Qurani, Quran belum menjadi minhajul hayat, pedoman hidup, hudalinas, belum menjadi apa ini, undang-undang ya, dustur ya, dusturuna Al-Quran, dusturunnya belum ya, belum. Coba bayangkan sekedar bayangkanlah ya, bagaimana Islam mengatur politik, bagaimana Islam mengatur pendidikan, bagaimana Islam Al-Quran memberikan petunjuk dalam mengelola keluarga. Wah, indah sekali ya, semuanya cocok ya dengan fitrah tauhid, dengan fitrah jiwa kita sebagai manusia ya. Dan kita merasa apa? Nyaman ya dengan syariat itu. Umpamanya tidak ada pembiayaan untuk kesehatan dan pendidikan, contohnya gratis, bahkan yang menuntut ilmu bisa diberi biaya hidup. Bila ditegakkan syariat Islam, para aghnia wajib membayar zakat, dibentuklah baitul mal. Kemudian apa? Yang tidak mampu tidak wajib ya, tentu ya, apalagi pajak ya, pajak itu kalau darurat pajak itu tidak ada dalam Islam kecuali keadaan darurat negara. Dan yang dipajakin siapa? Orang yang kaya, untuk mendukung pelaksanaan operasional negara.
Enggak semuanya dipajekin ya. Dan orang miskin secara sunatullah bisa hilang enggak? Tidak. Berarti harus diberikan santunan ya, dibantu biar tidak mati kelaparan. Itulah kemudian ada 8 asnaf. Salah satunya fakir miskin. Jadi bohonglah menteri sosial atau presiden mau menghilangkan kemiskinan di muka bumi, nggak bisa. Yang ada dia diproteksi, dilindungi, dibantu, jangan sampai meninggal kelaparan. Dan sekarang banyak ya kan berita-berita sampai tidak ketahuan meninggal itu sampai busuk berhari-hari, baunya menyengat baru ketahuan. Bisa jadi itu kelaparan. Selain faktor-faktor kebodohan atau bunuh diri ya, bisa jadi kelaparan jangan-jangan ya, karena tidak memiliki apa? Uang, tidak diperhatikan oleh pemerintah, tidak ada, negara tidak hadir. Alhamdulillah kita ya harus ya memperbanyak lagi menggali bagaimana supaya kehidupan kita ya sejalan ya sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Jadi laqad fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah tipe yang keempat ini tipe ideal ya. Bagaimana sebisa mungkin suami istri ini menjadi orang yang soleh dan solehah, maka lahirlah generasi robbani ya, zuriatan anak keturunan zuriat yang mengabdi kepada Allah, menjadi pejuang dan melanjutkan tongkat estafet dakwah. Dalam konteks tafsir tarbawinya sebagai guru ya, akan menerima ya, kalau sekolah kita memang tidak boleh menolak santri, terima saja, didik sekuatnya. Anak-anak itu yang ada ya sangat mungkin dari 4 model ini kan. Ya tentu tidak ada yang tidak beriman ya, masih Islam ya. Ini nomor 1 tidak termasuk ya. Ya gitu ya Mbak Yulia. Gak ada lah ya. Kita belum menerima santri non muslim kan. Nomor 1 berarti gak ada. Nomor berapa yang nomor berapa yang suami istri durhaka ini? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 1, nomor 2 bisa jadi ada. Ya kan? Nomor 1 tadi apa? Suaminya apa? Durhaka, istrinya suaminya soleh, istrinya durhaka, nomor 1. Yang kedua, suaminya durhaka, istrinya soleh. Itu menjadi murid kita. Dan termasuk yang keempat ya, suami istri soleh-solehah semua. Lengkap 3 itu ya. Nah dalam tinjauan psikologi gen itu menurun ya, turunan ya, itu ada faktor. Jadi anak itu baik buruk juga ada faktor keturunan ya, dari orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya, canggahnya, wareng, istilah Jawanya itu udek-udek, gantung siwur, tebok bosok apa sampai panjang itu istilahnya, nasabnya itu ya, sampai ke atas. Jangan dianggapnya hanya berhenti pada bapaknya kok baik, soleh, ibunya solehah. Ini nakal, bisa nurun kakeknya, bisa nurun neneknya, bisa nurun buyutnya, bisa ya. Sehingga sebagai guru bagaimana sikapnya, terus saja didik, ajarkan ya, berikan contoh kebaikan, ajarkan adab, doakan, lalu bertawakal kepada Allah. Terserah bagaimana nanti hasilnya, kita kembalikan kepada
Allah yang kuasa membolak-balikkan hati, dan memang itu bukan wilayah memberikan taufik, itu bukan wilayah guru. Guru hanya memberikan hidayah irsyad atau hidayatul bayan, bimbingan petunjuk kebenaran. Guru tidak berkewajiban atau tidak dibebani oleh Allah harus berhasil, harus betul-betul sukses muridnya itu. Tidak, yang diperintahkan mengajar. Kalau petani itu nanam. Adapun panen kita kemudian bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar. Alhamdulillah, dari 4 itu ya, itu masih ada sekarang, dan dalam kehidupan kita berupaya bagaimana istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertubi-tubi segala macam ujian. Sering disampaikan, tidak ada orang yang baik-baik saja dalam hidup ini. Semuanya sedang berjuang, semuanya sedang menghadapi masalahnya masing-masing ya. Tidak ada yang bebas dari masalah, dan hidup ini selalu berpasangan ya, beriringan, bergantian, susah ya, senang ya, duka lah, bahagia ya, miskin, kaya, terus sakit, sehat. Oleh karenanya dari pembahasan ini ya, kita memahami bahwa Allah memiliki ilmu yang maha tinggi, al-alim. Dengan kebijaksanaannya Allah menetapkan takdirnya, dan bila kita diuji, di situ juga Allah akan menunjukkan bahwa kuasanya ya, kemahaagungannya yang paling tinggi, sehingga manusia itu tidak ada sedikit pun ruang dalam hatinya untuk sombong, untuk bangga diri atau merasa hebat ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Semua ini Allah tunjukkan supaya kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang menakdirkan atas segala sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.